Oke, kita masuk ke yang nomor 3. Kita langsung aja tahap yang pertama di A. Kita akan menuliskan yang diketahui. Sebuah balok memiliki massa 5 kg. Nah, kita garis bawahi kata massa di sini. Maka kita tulis M sama dengan, dimana M itu adalah massa ya, sama dengan 5 kg, berada di atas bidang miring yang licin dengan sudut kemiringan. Nah, sudut kemiringan itu kita simbolkan dengan theta sama dengan 53 derajat. Kemudian kecepatan awal balok adalah 6 meter per sekon. Maka kalau kecepatan awal kita simbolkan dengan V1 atau VA, atau terserah mau disimbolkan dengan apa ya, sama dengan 6 meter per sekon. Kemudian menuruni lintasan miring sepanjang 10 meter. Nah, di sini lintasan miringnya berarti adalah kita bisa sebut dengan jarak ya, karena dia merupakan lintasan miring. Kemudian tentukan usaha yang terjadi pada balok ketika mencapai dasar bidang miring. Gunakan percepatan gravitasi bumi atau G. Di sini G-nya diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dan sin dari theta, sin 53, yaitu 4 per 5. Oke. Di sini kita sudah dapatkan yang diketahui, sedangkan yang ditanyakan dalam soal yaitu tentukan usaha. Maka yang ditanyakan yaitu usaha. Oke, sekarang yang kedua kita akan menggambarkan dari cerita, kita gambarkan dalam bentuk ilustrasi ya. Kita coba gambar agak besar sedikit. Namanya bidang miring. Kemudian di sini ada bendanya. Kemudian dia berpindah ke hampir ke dasar ya. Kemudian di sini ada kecepatannya, yaitu kecepatan awalnya 6 meter per sekon ke arah ke bawah sini ya. Kemudian perpindahannya kita dapat di sini ada 10 meter. Kemudian kalau namanya benda, di sini ada sudut 53 derajat. Nah, kalau ada yang namanya benda itu bergerak ke sini, maka ada gaya kan yang memberikannya. Jadi kan kalau kita ngomongin usaha itu kan adalah perpindahan yang disebutkan oleh gaya. Nah, kalau pada bidang miring ini juga ada gaya yang bekerja. Di mana gaya yang bekerja ini ada yang namanya gravitasi. Tapi kan dia membentuk sudut. Jadi gayanya itu enggak cuman gaya yang kayak biasa, yang kita dorong seperti biasa, tapi ada gaya yang membentuk sudut juga di sini. Nah, di mana gaya ke bawahnya ini adalah gaya berat, di mana kita bisa kenal dengan gaya berat itu biasanya W kecil ya, atau rumusnya M dikali G. Nah, karena dia membentuk sudut, dia mereng. Kalau lurus kan biasanya yang biasa gitu kan, M kali G. Karena dia membentuk sudut, jadi sudut di sini sama dengan sudut di sini. Maka kalau berada pada bidang miring kayak gini, yang dipakai itu bukan cos tapi sin. Maka di sini gaya yang bekerja ke sini adalah M G sin theta, gitu ya. Nah, lalu karena gayanya kan ke sini, di sini sebenarnya juga ada M G cos theta. Cuman kan pergerakan atau benda itu bergerak ke arah sini kan, maka gaya yang kita pakai adalah gaya yang ini. Maka yang dipakai adalah Mg sin theta, gitu ya. Nah, kita langsung tulis apa aja rumus yang kita pakai untuk nyari soal ini. Nah, yang pertama kita perlu tahu kita mau cari apa? Kita mau cari usaha. Nah, tentunya kita butuh W ya kan? Nah, ini kan ada yang namanya kecepatan juga. Maka kita langsung aja tembak hubungan usaha sama energi kinetik karena ngomongin kecepatan. Maka
kita untuk mencari W gunakan rumus W sama dengan delta EK. Kenapa delta EK? Karena nanti bendanya kan ada dua keadaan. Pertama pada saat dia berada di sini, kemudian pada saat dia berada di sini. Maka pada ini adalah keadaan awal, ini adalah keadaan akhir. Nanti dia pada saat ini dia akan memiliki kecepatan kan. Nanti kita akan tahu berapa besar kecepatan yang pada saat dia berada di sini. Nah, yang pertama kita harus tahu yaitu usahanya, kita harus tahu rumusnya yaitu W sama dengan delta EK, di mana rumusnya setengah M V 2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Oke, sampai sini ini persamaan 1. Nah, yang kedua, kita mau cari, kita kan tahu kecepatan awal, kecepatan akhirnya kita nggak tahu nih. Kita bisa cari kecepatan akhirnya dengan menggunakan rumus GLBB. V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat tambah 2AS. Ini persamaan kedua. Oke. Nah, udah kita tahu rumusnya kecepatan akhir V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus 2AS, kita masih belum dapat ini percepatan. Nah, maka kita cari percepatan. Untuk mencari percepatan, atau A, digunakan rumus sigma F sama dengan M dikali A. Ini persamaan 3. Nah, udah kan? Kita masalahnya sigma F-nya ini juga belum ada. Nah, untuk mencari sigma F, karena gaya yang menyebabkan benda bergerak, berada pada bidang miring, maka gaya berat untuk benda pada bidang miring itu adalah sigma F sama dengan M kali G kali sin theta. Nah, ini perlu diingat juga ya. Jadi kalau ada benda yang berada pada bidang miring itu, gaya beratnya kita cari pakai rumus ini, pakai sin. Oke, kita lanjut. Nah, udah dapat semua rumus, semua persamaan, kita tulis. Maka tinggal kita langsung menuliskan urutan langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita tentunya mau cari, kan intinya kan mau cari V2 nih. Sedangkan V2-nya belum tahu, makanya kita butuh rumus yang ini. Karena ini kita belum tahu, untuk mencari V2 kita belum tahu percepatan, kita butuh rumus yang ini untuk mencari percepatan. Hanya saja kita juga belum tahu F-nya, maka kita cari F lagi di sini. Maka yang pertama kita cari yaitu sigma F-nya. Hitung nilai sigma F terlebih dahulu. Dengan persamaan 4. Ya. Terus habis kita dapat sigma F, tentu kita masukkan ke rumus yang ini ya. Ke rumus yang ini agar kita dapat mencari nilai A. Maka kita substitusikan sigma F ke persamaan 3 untuk
persamaan 3 untuk mencari nilai A. Udah dapat nilai A-nya. Nah, nanti kita masukkan udah dapat nilai A, kita masukkan, terus substitusikan lagi nilai A ke persamaan 2. Nanti kita dapat nilai V2 untuk mencari nilai V2. Nah, udah dapat nilai V2, substitusikan lagi nilai V2 ke persamaan 1. Oke? Gitu ya caranya. Lanjut